Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Serta yang saya hormati Ibu Rita SSI selaku pengajar praktik, yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tempunak beserta Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 1 Tempunak. Yang saya hormati Ibu Yulia Risanti SPD MPD selaku narasumber. Pada hari ini, Selasa 25 Januari 2022, kita akan melaksanakan seminar tentang budaya positif sekolah. Nah, apa itu budaya positif sekolah? Apa-apa saja budaya-budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan dibahas oleh narasumber kita. Beliau adalah salah satu rekan kerja kita, guru kita. Beliau juga adalah CGP Angkatan keempat Kabupaten Sintang, yaitu Ibu Yulia Risanti SPD MPD. Nah, sebelum masuk ke pemateri, perlu saya sampaikan secara bersama bahwa dalam seminar ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber. Sesi yang kedua adalah diskusi tanya jawab. Kemudian tambah lagi ada kata sambutan dari Ibu Rita SSI selaku pengajar praktik. Kemudian ada kata sambutan juga dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tempunak. Pertama, kita beri kesempatan kepada Ibu Rita SSI selaku pengajar praktik untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Ibu Rita dengan hormat kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dan terima kasih juga kepada Bu Yulia yang telah mengundang saya hadir saat ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tempunak, yang terhormat Bapak Ibu Waka SMA Negeri 1 Tempunak, yang terhormat Ibu Yulia beserta Dewan Guru di SMA Negeri 1 Tempunak ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul dalam seminar budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1 oleh calon guru penggerak kita Bu Yulia Risanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara garis besar mengenai pendidikan guru penggerak yang sedang berjalan pada saat ini. Pendidikan guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokal karya, konferensi, dan pendampingan. Selama program ini berlangsung, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai seorang guru, sehingga tidak akan mengganggu kesibukan Bapak Ibu nantinya. Adapun tugas guru penggerak yaitu menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah atau wilayahnya, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan. Nah, Bapak Ibu, saat ini sedang dibuka pendaftaran yaitu calon pengajar praktek dan calon guru penggerak angkatan ke-6. Jadi angkatan ke-6 ini akan dibuka untuk Kabupaten Sintang juga, di mana nantinya silakan Bapak Ibu memilih apakah menjadi calon pengajar praktek atau sebagai calon guru penggeraknya, di mana kedua hal ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Untuk calon pengajar praktek itu nanti bertugas sebagai pendamping calon guru penggerak dengan
proses seleksinya ada sedikit berbeda dari calon guru penggerak, yaitu untuk calon pengajar praktek tidak ada tes bakat skolastik. Nah, sementara kalau untuk calon guru penggerak itu nanti ada. Nah, namun bagi Bapak Ibu yang ingin mencari tiket sebagai seorang kepala sekolah nantinya, maka saya sarankan mengambil calon guru penggerak, menjadi seorang guru penggerak, karena sertifikat dari guru penggerak ini adalah SIM untuk menjadi seorang kepala sekolah ke depannya nanti. Sementara pengajar praktek itu sertifikatnya tidak bisa digunakan untuk kepala sekolah, namun SIM untuk menjadi, kalau Bapak Ibu ingin menjadi seorang fasilitator, diperbolehkan kalau ingin lanjut ke fasilitator nantinya. Jadi silahkan Bapak Ibu pilih sendiri, karena sekarang sedang proses perekrutan. Saya rasa ada kuota di sana. Kemudian untuk lebih jelasnya bagaimana proses mendaftar sebagai calon guru penggerak, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan langsung dengan Bu Yulia. Melalui sambutan ini juga, saya selaku pengajar praktek dari Bu Yulia memiliki harapan semoga seminar aksi nyata, yaitu budaya positif sekolah, dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian kata sambutan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi dan terima kasih. Baik, demikian tadi kata sambutan dari Ibu Rita selaku pengajar praktik. Terima kasih Bu. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tempuna kepada Bapak Abang Muhammad Syahbudin SPD MM. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, dapat kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah, limpahan dan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan seminar aksi nyata dari salah seorang guru penggerak kita yang kami hormati, Ibu Rita sebagai pengajar praktik. Terima kasih atas waktunya pada moderator. Yang kami hormati Bapak Ibu atau ibu-ibu, ya kebetulan kami ibu-ibu semuanya, koordinator nih. Bapak Wakil Kepala Sekolah masih di dalam kelas. Kemudian Bapak Ibu beserta staf, Bapak Ibu guru beserta staf usaha yang saya hormati. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan bahwa sekolah kita ini ada guru yang katakanlah punya kemauan yang cukup baik, dengan semangat yang dapat membanggakan, dan ini mungkin bisa menjadi motivator bagi kita semuanya untuk menambah lagi. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang sekolah kita ini akan lebih banyak lagi guru penggeraknya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum prototip, mau tidak mau, senang tidak senang, lambat laun harus kita laksanakan, karena ini merupakan program pemerintah yang harus kita dukung. Jadi siapapun yang terlibat di dalam kegiatan yang namanya guru penggerak ataupun sekolah penggerak, pada dasarnya adalah mendukung pelaksanaan daripada kurikulum prototype. Artinya mulai dari sekarang kita sudah diminta untuk memahami kurikulum tersebut secara perlahan-lahan. Nah, bagaimana cara kita mengembangkannya? Nah, itu tergantung bagaimana kita sendiri yang mengolahnya. Pada pertemuan kali ini rekan kita ini, Ibu
Bu Arisanti akan membawakan tentang budaya positif sekolah. Nah, Bu Lia Arisanti ini akan menyampaikan tentang budaya positif sekolah. Artinya apa? Bahwa setiap kegiatan kita ini mengarah kepada sesuatu yang menjadi cikal bakal terbaik yang akan datang. Dan tidak mudah ini. Nah, kita harus paham. Jadi Bapak Ibu diminta hadir di sini dalam rangka kita memahami apa maunya dari Ibu Yulia Arisanti sesuai dengan apa yang dia tulis dalam makalahnya nanti. Setelah kita paham, saya berharap kita mendukung bersama-sama, betul tidak Pelita? Sebab kalau hanya Bu Yulia Arisanti yang bekerja sendiri tanpa dukungan kita bisa, tapi mungkin sulit. Nah, dengan dukungan dari kita semuanya, mudah-mudahan kesulitan itu bisa kita atasi. Dan beliau akan nanti menjadi, ya katakanlah, pemandu kita semuanya. Jadi di sini seperti pramuka ya, Bunda ya. Apa nama istilahnya kalau di pramuka itu? Sistem AMO. Jadi Bunda nanti membimbing kita, dan kita sama-sama mendukung beliau, dan beliau sukses, kita pun ikut sukses. Nah, budaya positif ini tidak gampang. Pertama kita harus pahami dulu apa itu budaya positif. Setelah kita tahu, barulah nanti kita laksanakan sama-sama. Saya mungkin tidak perlu lebar karena nanti waktunya akan habis untuk saya sendiri nanti. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf manakala ada hal yang kurang berkenan. Saya iri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kata sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tembunak, bahwa intinya adalah Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tembunak mengajak kita semua Bapak Ibu Dewan Guru untuk bisa bergabung menjadi calon guru penggerak yang intinya nanti akan membawa sekolah kita lebih baik lagi. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu Ibu Yulia Arisanti SPD MPD. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya. Terima kasih kepada Ibu Hermi Julianti SPD selaku moderator. Kemudian yang terhormat Ibu Rita SSI selaku pengajar praktik sebagai pendamping saya. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tempunak AM Syahbudin SPD MM, serta rekan-rekan Dewan Guru dan tata usaha yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi undangan saya dalam rangka seminar budaya positif dalam rangka mewujudkan aksi nyata modul 1, yaitu budaya positif di sekolah. Namun sebelum saya sampai pada seminar utama, yaitu berkenaan tentang budaya positif sekolah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu refleksi dari 3 materi sebelumnya. Jadi di modul 1 ini yang pada hari ini akan saya sampaikan itu ada 4 materi. Yang pertama filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang terakhir yaitu budaya positif sekolah yang secara inti dan utama akan saya sampaikan pada hari ini. Sekedar untuk meluruskan niat, saya mengikuti CGP itu tidak berniat untuk menjadi kepala sekolah, tapi hanya mengambil ilmunya saja, karena memang mendengar informasi bahwa lambat laun sekolah kita akan menerapkan kurikulum prototipe, yaitu diwajibkan sekitar tahun 2024 ya Ibu. Sekitar tahun 2024 itu diwajibkan semua sekolah sudah menggunakan kurikulum prototipe. Maka untuk menjalankan kurikulum prototipe, Dewan Guru itu harus mendapatkan ilmunya terlebih dahulu. Maka saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak. Luruskan niat, jangan mau jadi kepala sekolah tapi untuk mendapatkan ilmunya dahulu. Nanti masalah jadi kepala sekolahnya itu rezeki ya. Baik, yang pertama, refleksi yang pertama yaitu tentang filosofi
pemikiran Ki Hajar Dewantara ini saya mengambil dari koneksi materi, ada dari 4 materi tersebut. Di dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di sini ada 5 filosofi. Yang pertama yaitu pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, kebudayaan itu dinamis, guru itu menuntun, kemudian cipta karsa dan karya, dan yang terakhir berpihak pada murid. Di mana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, guru itu sebisa mungkin harus berpihak pada murid. Jadi murid. Nah, sehingga murid memiliki kebebasan di dalam belajar, atau dalam arti kata bebas merdeka belajar. Nah, sehingga sementara guru itu sendiri sifatnya dan tugasnya hanya menuntun anak, jadi harus lebih cenderung memiliki tingkat kesabaran tinggi. Yang seperti kita kenal Ing Ngarso Sungkolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, ini adalah salah satu contoh aksi nyata saya, karena kemarin di modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu terjadi ketika masih masa pandemi dan kondisi banjir. Maka aksi nyata hanya bisa saya lakukan secara daring dan sepertinya agak kurang maksimal karena kondisi sinyal dan lain sebagainya. Nah, di aksi nyata ini sekolah kita menggunakan aplikasi ada dari WhatsApp, kemudian Microsoft Teams, dan juga menggunakan Telegram. Nah, untuk saya sendiri karena mengingat sinyal yang sulit, jadi terkadang menggunakan aplikasi Telegram. Yang kedua yaitu modul 1.2, yaitu berbicara tentang nilai guru dan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Di mana seorang guru penggerak itu dituntut untuk mandiri. Artinya mandiri dalam hal tanpa harus disodorkan oleh kepala sekolah untuk mengikuti sebuah kegiatan. Guru yang bersangkutan sudah mempunyai keinginan untuk mengikuti kegiatan, sehingga guru semakin bertambah tingkat peningkatan kompetensinya atau kemampuannya. Peran guru penggerak diharapkan mampu menjadi pemimpin pembelajaran, mampu menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru yang lain, mampu mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Sehingga dalam filosofinya Ki Hajar Dewantara ini sangat menekankan pada kemerdekaan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, serta atas rikon atau itu ada di dalam modul pendidikan guru penggerak. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman ini anak tidak diberikan paksaan untuk bisa menerima ilmu yang kita sampaikan. Jadi kita bertanya kepada siswa kira-kira pembelajaran seperti apa yang diinginkan. Ini ada aksi nyata saya, salah satu contoh aksi nyata saya untuk modul 1.2. Pertama, mendidik anak sesuai dengan kodratnya, dan pembelajaran lebih berpihak pada anak dengan memahami minat dan tingkat pemahaman anak. Kemudian memberikan pilihan pada siswa dalam pengerjaan tugas, kemudian yang terakhir melakukan refleksi. Berikut adalah contoh aksi nyata saya pada modul 1.2. Nah, yang pertama ini saya mengajak siswa untuk belajar bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di luar lingkungan sekolah. Mereka belajar untuk menyampaikan kemampuan mereka untuk berbicara di depan umum atau publik. Kemudian ini saya sebagai pemimpin pembelajaran, ya, kemudian siswa melakukan penugasan yang seperti yang mereka inginkan, juga ada dari sisi keterampilannya. Peran guru penggerak di sini ada menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini adalah aktivitas aksi nyata saya ketika berada di dalam kelas. Kemudian komunitas praktisi ini pada saat ada Ibu Irma di dalam. Pada saat kegiatan PPDB kemarin, ya, penerimaan siswa baru, kemudian ini di kegiatan MGMP. Kemudian menjadi coach, ini menjadi coach, tentu saya pernah menjadi trainer bagi rekan-rekan dalam memperkenalkan Microsoft Office Teams. Nah, kemudian ini ya Microsoft Teams. Kemudian ini dalam 2 kali menjadi coach, ini yang pertama dan ini yang kedua. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, ini di dalam kegiatan pramuka. Sebenarnya ada juga di kegiatan lain, tapi
saya sempatnya memasukkan hanya 2 foto. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru, jadi bekerja sama dengan dewan guru di dalam lingkungan sekolah, satu lingkungan sekolah. Yang ketiga, modul 1.3 ini berbicara tentang visi guru penggerak. Visi dari guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Biasanya kalau Bapak Ibu tahu dan mengetahui lagunya bisa kita nyanyikan di setiap hari Senin. Nah, itu ilmu dari Ibu Riana Yulianti. Yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu bernalar kritis. Nah, ini adalah contoh aksi nyata saya untuk modul 1.3. Nah, di belakangnya itu ada semacam spanduk ya tentang profil pelajar Pancasila beserta isinya. Nah, di dalam visi guru penggerak itu sejalan kita kenal dengan inquiry apresiatif yang menggunakan model Bagja. Nah, ini sangat menarik sekali apabila bisa diterapkan di pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Inquiry apresiatif ini adalah merupakan sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif. Jadi di sini kita menyelesaikan sebuah masalah tanpa menimbulkan masalah kembali. Gitu. Kemudian Bagja ini adalah merupakan langkah-langkah yang mengikuti pendekatan inquiry apresiatif. Memang harus menggunakan Bagja. Di mana Bagja ini terdiri dari B-nya itu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Emang saya juga ketika mendapatkan ilmu ini agak beribet sedikit. Dari 3 modul itu ini yang paling sulit rasanya. Nah, di tahapan Bagja itu di B buat pertanyaan, di tahap ini merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang kita inginkan dan yang kita impikan. Kemudian yang A-nya ambil pelajaran. Pada tahap ini kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif secara nyata. Kemudian yang G-nya gali mimpi. Pada tahapan ini guru menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan dapat terjadi di sekolah. Di tahap inilah visi yang kita terapkan itu atau yang kita susun benar-benar dirumuskan. Nah, untuk penetapan visi guru penggerak ini nanti akan dilakukan pada loka 3 ya Bu Rita. Nah, di loka 3 itu kepala sekolah wajib hadir. Kemudian yang J-nya jabarkan rencana. Pada tahap ini merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa saja yang perlu dilakukan. Kemudian mengatur eksekusi, ini siapa-siapa saja yang terlibat di dalam strategi aksi dari mewujudkan visi secara perlahan tersebut. Nah, ini adalah tahapan Bagja dengan menerapkan inquiry, perencanaan, merdeka belajar. Agak kurang jelas ya Bu, Bapak Ibu sekalian. Karena saya sendiri bingung ngambilnya kayak gimana gitu. Nanti kalau Bapak Ibu mau belajar boleh. Nah, ini ada desain, kemudian ada atur eksekusi, ada deliverynya. Nah, ini adalah visi saya sebagai guru penggerak, imajiku tentang muridku di masa depan. Nah, imajinasi saya tentang murid saya di masa depan yaitu sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, memiliki jiwa kepemimpinan dan toleransi sehingga dapat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan alhamdulillah saya rasa pasti semua Bapak Ibu sudah melaksanakan apa yang ada di filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, sudah sesuai mungkin walaupun belum 100% tetapi belum dikuatkan dengan ilmu ini. Insya Allah kalau Bapak Ibu mendaftar sebagai CGP semakin kuat ilmu yang kita dapatkan di dalamnya. Nah, ini adalah visi yang saya susun kemarin di modul 1.3 visi sekolah. Ini belum sempat saya sampaikan kepada Pak Abang.
yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berbudaya dalam ekosistem pendidikan melalui pengamalan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Nah, ini adalah visi tentang murid dan sekolah yang saya susun. Nah, itu adalah refleksi dari modul 1.1, 1.2, 1.3. Nah, sekarang kita masuk pada modul yang inti, yaitu 1.4. Nah, ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya untuk judul modul 1.4, yaitu budaya positif, yang hari ini adalah merupakan modul inti. Latar belakang di dalam rancangan tindakan untuk aksi nyata yaitu sekolah sebagai institusi pembentuk karakter ini dapat menerapkan budaya positif seperti menentukan posisi kontrol guru yang sesuai dengan kebutuhan murid, melakukan kesepakatan kelas, dan penerapan disiplin positif di kelas. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan budaya positif melalui kesepakatan kelas, menumbuhkan profil pelajar Pancasila, dan pastinya selalu berpihak kepada murid. Tolak ukurnya, peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas dan mengaplikasikannya. Nah, ini masih tindakan yang akan dilakukan. Pertama yaitu melakukan perencanaan, kedua mengkoordinasikan rencana dengan kepala sekolah, ketiga mensosialisasikan budaya positif kepada wali kelas. Nah, ini sekaligus saya mensosialisasikan kepada wali kelas. Kemudian membuat kesepakatan kelas bersama siswa dan mendokumentasikan hal-hal penting. Dukungan yang saya butuhkan sudah pasti. Pertama, adanya dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua, pastinya juga dukungan dari rekan sejawat yang saya cintai dan saya banggakan. Kemudian yang ketiga, adanya dukungan dari peserta didik. Sebab tanpa adanya dukungan dari tiga pihak ini, apalah saya, nggak ada apa-apanya, gitu ya. Nah, kita masuk pada materi inti, yaitu tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif di sekolah? Budaya positif ini adalah isinya itu berkenan tentang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang ada di sekolah dan diterapkan kepada siswa-siswa kita. Intinya menumbuhkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi siswa dapat melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah, seperti pembiasaan budaya positif, senyum, sapa, salam. Nah, itu adalah pembiasaan-pembiasaan positif yang ada di lingkungan sekolah yang bisa kita terapkan, baik itu di dalam sekolah maupun ketika mereka berada di luar lingkungan sekolah. Nah, ketika saya sebelum menerima materi ini bertanya apa sih konsep dari modul budaya positif ini, seperti apa gitu, disiplin positif itu seperti apa, posisi kontrol guru itu seperti apa. Jadi disiplin positif adalah proses pembelajaran yang merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Selama ini mungkin kita lebih cenderung hanya sekedar datang kemudian menjalankan tugas tanpa memperhatikan, mungkin kalau saya secara pribadi kadang luput dari pandangan mengontrol siswa. Kemudian posisi kontrol guru ini sangat penting di lingkungan sekolah kita, khususnya kita sebagai tenaga pengajar atau tenaga pendidik. Posisi kontrol guru ini adalah suatu posisi yang dipakai untuk melihat apakah penanaman disiplin yang kita lakukan itu sudah berjalan efektif atau belum. Nah, posisi kontrol guru ini seperti apa? Nah, nanti itu saya buka di berikutnya, di slide berikutnya. Ada 5 posisi kontrol yang nanti akan saya perkenalkan. Pertama yaitu sebagai penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu sekalian berada di posisi kontrol mana? Kira-kira apakah sebagai penghukum,
Apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, dan apakah sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol manakah yang paling bagus yang dapat kita terapkan di lingkungan sekolah agar dapat berpihak kepada murid? Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu dapat dipenuhi dengan cara positif atau negatif, tergantung bagaimana peran guru dalam memberdayakan anak agar dapat siswa ini dapat memenuhi kebutuhannya secara positif. Intinya jangan sampai siswa memenuhi kebutuhan tapi kebutuhannya negatif. Jadi tetap kita harus memberikan kebutuhan positif. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan yang sudah disepakati secara bersama-sama dengan peserta didik agar peserta didik di dalam kelas itu ketika mengikuti pembelajaran kita itu lebih semangat. Jadi tidak monoton hanya sekedar menjelaskan dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Nah, jadi kita nanti membantu siswa untuk bisa menyelesaikan masalah siswa dengan cara kita mengeluarkan apa yang ada di pikiran siswa, unek-uneknya, tanpa kita menjudge atau menuduh siswa yang bersangkutan. Itu ya. Sehingga melalui restitusi ini hubungan siswa dengan pihak yang bermasalah itu dapat dipulihkan, dan fokus guru adalah menguatkan karakter siswa. Intinya kita pertama berpihak kepada murid, kemudian tugas kita itu menguatkan karakter siswa dengan karakter yang lebih baik. Nah, intinya dalam mengalami masalah, bagaimana kebutuhan peserta didik, pembahasan restitusi di mana guru harus mampu menciptakan kondisi pada peserta didik ini. Tugas kita adalah memperbaiki kesalahan murid, tapi bukan kita yang memperbaiki, tapi muridnya itu sendiri yang memperbaiki kesalahan dengan membuat murid tersebut sadar atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, ini perubahan selanjutnya yaitu tentang perubahan paradigma. Paradigma itu pemikiran ya, yang biasanya kita melakukan stimulus respon. Bagaimana dari stimulus respon itu kemudian bisa kita ubah menjadi teori kontrol. Kira-kira pertanyaannya, bisakah kita mengontrol seseorang? Pertama yang biasa kita lakukan, yang biasa saya lakukan, yaitu stimulus respon. Seperti misalnya kita mencoba nih mengubah orang agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Itu adalah merupakan stimulus respon yang paling sering orang lakukan. Biasanya orang-orang yang pintar berbicara. Kalau saya nggak pintar berbicara, ini aja grogi di depan ibu-ibu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu harus dirubah paradigma itu. Keliru apabila kita berpikiran bahwa A, B, C dalam satu ruang lingkup itu pandangannya harus sama. Karena setiap orang memiliki pandangan berbeda-beda. Nah, bagaimana teori kontrolnya? Teori kontrolnya adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita sendiri yang harus berusaha, bukannya kita yang mengajak orang untuk memiliki pandangan yang sama, tapi kita sendiri yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, sehingga kalau kata orang sini bilang tidak kerampak gitu ya. Jadi sehingga nanti persepsinya jadinya bisa sama gitu. Awal-awalnya beda, tapi nanti lambat laun bisa menjadi sama dengan teori kontrol. Kemudian pada stimulus respon, biasanya perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Oh, anak ini perilakunya seperti ini, oh udah dia pasti salah terus. Nah, bagaimana yang dirubah? Berdasarkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi siswa biasanya itu lebih cenderung, kalau di sekolah, kenapa bisa nakal, kenapa bisa begini, banyak faktor, entah mungkin di luar orang tuanya, atau bahkan anak yang bersangkutan memiliki kekurangan kasih sayang, mencari perhatian. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini positif, masuk aja. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri kita sendiri selain
hanya kita yang bisa mengontrolnya. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kemudian itu diubah menjadi teori kontrol, berkolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan yang baru ketika kita gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Gagal itu adalah awal dari keberhasilan yang tertunda. Alhamdulillah Ibu Rina Yulianti sudah berhasil. Kemudian stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Nah, berdasarkan teori kontrol, model berpikirnya menang, menang, menang. Walaupun nanti jatuh, coba lagi, jatuh, coba lagi. Yang namanya gagal dalam hidup itu biasa. Lanjut, teori motivasi perilaku manusia kita kenal ada 3. Ada motivasi eksternal, ada motivasi eksternal, dan motivasi internal tujuan disiplin positif. Motivasi eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau biasanya ini hukuman ya, dilakukan hukuman. Pertanyaannya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, biasanya ada guru-guru yang seperti itu ya. Kadang ada siswa, apa ya kayak hukumannya apa ya? Saya bakal dikasih apa ya kalau saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan. Nah, motivasi eksternal ini untuk mendapatkan imbalan. Pertanyaannya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Beda ya pertanyaan 1 dengan 2. Yang ketiga, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, kira-kira motivasi mana yang paling bagus? Jadi yang paling bagus itu yaitu motivasi internal untuk tujuan disiplin positif. Yaitu kita harus bisa menciptakan siswa supaya bisa menghargai dirinya sendiri. Gitu. Nah, di sini ada keyakinan kelas, ada hukuman, dan ada penghargaan. Mengapa sih keyakinan kelas itu tidak dirubah menjadi peraturan saja? Nah, seperti itu ya. Kenapa harus keyakinan, bukan peraturan keras, peraturan kelas, tapi harus keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Saya aja dari penyangka ke Tempuna pakai helm. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter, dan peraturan yang lainnya. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan supaya kita bisa menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan. Biasanya kalau sudah peraturan itu pasti kadang suka dilanggar gitu. Kalau kesepakatan kelas kita sudah menyepakati dalam satu kelas. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, dari kelompok A dan kelompok B, mana kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kira-kira apakah yang A atau yang B? Kesepakatan kelas ini guru dengan siswa. Ayo. Kira-kira yang mana? Jawab aja. Yang mana moderator? Hah? B. Ibu Riana Yulianti jawabnya B. Bu Irma bingung mikirin RKS. Yang A itu kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang B menjaga, yang A itu bawahnya lagi menjaga kebersihan sekolah, berdoa, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Yang B, kami guru dan murid saling menyayangi. Yang A. Terus yang B-nya kami murid yang semangat belajar, yang C-nya kami murid yang peduli dan teman-teman yang terlibat adalah guru dan peserta didik. Saya ingatkan kembali. Jadi yang mana? A ya? Oke, sip. Ya, yang merupakan
keyakinan kelas adalah yang B. Ya, karena di situ ada kalimat kami. Kan yang terlibat guru dan peserta didik. Nah, jadi kesepakatan kelas itu bukan hanya dijalankan oleh murid, tetapi juga dijalankan oleh gurunya. Jadi dua-duanya melaksanakan kesepakatan kelas. Tuh. Next. Nah, di sini ada permainan lagi nih bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, dengar ya, bapak-bapak dua, ibu-ibu. Pertama, di sini ada peraturan, di sebelahnya ada tabel kosong. Nah, kira-kira menurut bapak, ibu sekalian, pada yang poin pertama peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini merupakan keyakinan kelas apa? Apakah tanggung jawab atau kebersihan atau kepedulian? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nilai-nilai kebajikan apa di sini? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab ya, kebersihan ya. Oke, tanggung jawab ya. Kan buku. Kita lihat nanti siapa yang benar. Nanti dapat hadiah dari Pak Abang, ya Pak. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikannya apa nih? Nilai yang kebaikannya. Tadi kan yang A kata Ibu Sari, tanggung jawab. Nah, yang dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikannya apa? Notulen? Notulen terburu ya. Moderator? Hah? Saling menyayangi, dilarang mengganggu orang lain. Oke. Toleransi. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa ayo? Pak Hero? Disiplin. Oke, mantap. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya apa? Saling menyayangi. Cie-cie yang menyayangi. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa nilai kebajikan? Merusak masa depan atau kesehatan lah ya. Bergantian atau menunggu giliran. Antri, budaya antri. Ya apa? Disiplin. Nilai kebajikannya ya. Kemudian menggunakan masker. Mengikuti protokol kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa nilai kebajikannya? Biar nggak ribut gitu ya. Apa coba? Kayaknya udah bisa Pak diterapkan Pak ibu-ibu. Udah bisa paham Sebenarnya sedikit. sih udah di apanya pokok dalam keseharian sebenarnya Ya. udah terapkan, cuma memang apa ya enggak Belum dikuatkan lah gitu ya. Jadi ikut CGP biar kuat. Oke, kita lihat jawaban ibu-ibu. Oke. Nah ini. Jadi peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya yaitu mengajarkan siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikan yang kita tanamkan adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit. Nah, ini komitmen pada tujuan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini kita mengajarkan atau menanamkan nilai kebajikan kepada siswa tentang keselamatan dan bagaimana menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu tentang kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, kesabaran dan menghormati orang lain. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikan yang kita ajarkan kepada anak adalah keselamatan dan keamanan. Nah, alhamdulillah ibu-ibu, baru ibu-ibu tadi yang jawab ya, bapaknya belum jawab ini. Paham. Ya itu tadi di awal tadi saya mengatakan bahwa sebenarnya kita guru-guru ini sudah hampir semua melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah gitu kan, dan menerapkan budaya positif, hanya belum dikuatkan saja.
Saya juga seperti itu ibu-ibu. Jadi ketika menjadi CGP baru tahu, oh ada sebagian yang sudah diterapkan, namun ada sebagian yang belum diterapkan. Atau ada juga yang sudah 100% diterapkan, tetapi masih kadang diterapkan, kadang sering, kadang jarang gitu diterapkan gitu. Nah sekarang ini ada pertanyaan lagi, ada permainan lagi nih. Tindakan guru. Kemudian di tabel sebelahnya ada hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu tinggal pilih apakah ini termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Tindakan guru nih menyuruh siswa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan menuliskan saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini kita nggak pernah ya. Lapangan basketnya nggak ada. Lapangan basketnya nggak ada ya. Hukuman atau konsekuensi nih? Keliling setengah lapangan basket. Keliling setengahnya dan ngap-ngapnya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Sadis ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Jadi tadi 1, 2, 3 hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, menggantikan kertas tugas harian teman yang dicoret. Konsekuensi ya. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini kita pernah nih. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tapi ini enggak masalah. Lari mengelilingi lapangan basket, nggak punya basket kita. Hukuman atau konsekuensi? Itu pasti yang tahu itu hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi nih? Hukuman. Oke, kita lihat ya apakah jawaban Bapak dan Ibu benar. Ibu Sari dapat 100. Jadi yang pertama itu adalah hukuman, yang kedua hukuman, ketiga hukuman. Udah pinter. Kemudian konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Lalu Abang tadi udah ngangguk dia ya. Lalu apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi itu Bapak Ibu? Kenapa di sini ada 2 dan berbeda penerapannya? Nah, ini perbedaannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi tetapi tidak mesti menyakitkan. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati. Ini jangka waktunya lama. Biasanya lisan kita itu ya kalau sudah marah itu kadang suka ya ampun gitu ya. Kalau udah sadar baru bertega gitu ya dengan siswa itu. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kadang ada anak-anak tertentu yang kita kasih hukuman, dia lalu benci dengan kedisiplinan. Sehingga kadang suka mengulang kembali kesalahan yang sama. Konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman ini adalah bersifat paksaan. Ya, hukuman ini bersifat paksaan. Kalau konsekuensi kita memberikan stimulus, rangsangan atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman ini merupakan konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum kan. Mereka menyembunyikan kesalahan. Nanti ketahuannya udah lulus baru ketahuan kalau mereka melakukan kesalahan. Nah, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Itu biasanya anak-anak kayak gitu ya.
Kalau dimarah sedikit udah tersinggung gitu. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi sifatnya sementara. Itu ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tapi saya rasa dalam kondisi tertentu hukuman itu bisa diberikan, tapi mungkin levelnya tidak terlalu besar. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup pertama atau survival, bertahan hidup di alam terbuka. Kemudian ada penguasaan, kemudian ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada cinta kasih. Nah, kelima kebutuhan dasar manusia ini juga ada pada anak-anak kita, anak didik kita. Ya, jadi survival, bertahan. Kalau hukum rimba itu siapa yang kuat, dia yang bisa bertahan. Nah, kemudian ada penguasaan. Bagaimana siswa ini membutuhkan penguasaan atau apa ya, dalam satu lingkungan itu mau dianggap gitu, mau diakui. Aku ada loh gitu, maunya seperti itu. Kemudian kebebasan, anak ini membutuhkan kebebasan, tapi bukan berarti kebebasan yang kebablasan. Kemudian kesenangan, dan terakhir cinta kasih. Nah, cinta kasih atau diterima ini biasanya anak melakukan caper ya, cari perhatian. Kadang ada yang capernya berlebihan. Nah, ini bagaimana kita sebagai seorang guru dapat memenuhi kebutuhan dasar siswa. Nah, ini loh yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya berkenaan tentang posisi kontrol. Saya sangat tertarik dengan 5 posisi kontrol ini. Nah, di 5 posisi kontrol ini ada identitas sudah pasti gagal. Nah, ini kontrol dari luar. Kemudian ada 2 identitas berhasil atau sukses. Ya, yang pertama kontrol dari luar, dan yang kedua identitas berhasil, kontrol diri. Bagaimana kita sebagai tenaga pendidik dapat mengontrol diri sendiri supaya tidak emosi. Nah, identitas gagal ini ada 2 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah. Identitas berhasil yaitu apabila guru dapat menempatkan posisinya sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Yang dapat berhasil lagi di atas itu lagi apabila kita sebagai guru dapat memposisikan diri sebagai manajer. Nah, contohnya kalau sebagai penghukum, guru berbuat apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contoh perkataannya seperti apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itulah ya kurang lebih. Nah, hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Nah, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, maka murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu kalau kita posisikan diri sebagai penghukum. Dampak pada murid pasti mengulangi kesalahan, diulangi lagi. Mungkin menurutnya enak kali dihukum gitu ya. Nah, kemudian membuat merasa bersalah. Guru berbuat seperti berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Biasanya di dalam kelas tadinya mau ngajar gak jadi ngajar, 1 jam 2 jam full ceramah aja. Akhirnya ngajar gitu. Saya biasanya seperti itu juga. Tapi setelah mengikuti CGP ada perubahan. Nanti ada di slide berikutnya. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, bla 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 bla. Nah, hasilnya siswa akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong lagi. Paling murid akan berkata, maafkan saya. Dampak pada murid, mereka akan merasa rendah diri, tidak memiliki kepercayaan. Gitu ya. Kemudian apabila kita menempatkan posisi sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer, ini bisa lebih baik lagi ke depannya karena dapat membuat siswa memiliki dampak lemah, kemudian tidak mandiri, tergantung kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau, dampak pada muridnya yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tapi kalau kita bisa menempatkan posisi diri kita sebagai manajer, maka dampak pada muridnya ini positif, yaitu
murid dapat mengevaluasi diri, kemudian dia tahu bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, tentu murid tidak bisa berjalan sendiri, jadi harus kita tuntun, karena memang tugas kita adalah menuntun, dituntun gitu. Nah, itu selanjutnya ada restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi itu sangat penting sekali ya, karena restitusi ini adalah merupakan sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid supaya mereka bisa memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tidak minder gitu. Nah, jadi kita memerlukan bantuan restitusi. Itu ada segitiga restitusi. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak meminta siswa untuk menebus kesalahannya, tapi mereka menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan. Kadang kan ada anak yang tidak sadar gitu ya, tidak menyadari kesalahannya apa gitu. Kadang udah menyadari pun tapi menyangkal atau berbohong. Kemudian yang kedua, cirinya memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar. Jadi kita berkomunikasi. Biasanya kalau guru BK kemungkinan tahu lah ini ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi bukan melakukan hukuman, tapi kita lebih cenderung membentuk karakter siswa. Fokus pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, agar kesalahan sebesar apapun siswa yang bersangkutan masih bisa diterima di kelasnya atau di lingkungannya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, segitiga restitusi, nanti di slide berikutnya ada gambarnya. Dalam praktek segitiga restitusi, seorang guru ini dapat mengambil posisi kontrol yang tepat, apakah sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai membuat orang merasa bersalah, sebagai pemantau, atau bahkan sebagai manajer. Nah, tentu yang paling ideal untuk menumbuhkan budaya positif dalam posisi kontrol adalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, karena ketiga posisi ini dapat membantu siswa menyampaikan unek-uneknya, keinginannya, bahkan siswa dapat melakukan diskusi bersama guru untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahannya. Sebelum saya ini curcol ya, curhat. Sebelum saya mempelajari modul ini dan sebelum saya mengikuti CGP, pernah ada suatu kasus ya, seperti yang terdapat pada slide. Di situ saya memposisikan diri saya pada posisi kontrol 3 di situ, yaitu membuat orang merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Yang keliru itu yang pertama, yaitu membuat orang merasa bersalah. Kadang sampai membuat anak orang nangis. Ternyata itu salah. Selama ini saya menganggap itu paling mujarab gitu untuk membuat anak mengakui kesalahan. Tetapi itu kurang baik ternyata gitu. Tapi pemantau dan manajer itu sudah saya laksanakan, dan saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini juga sudah berada pada posisi kontrol, pemantau, dan apalagi manajer, pasti sudah melakukan itu, hanya mungkin belum terasa. Nah, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya ketika mengikuti modul budaya positif ini itu berubah ya Pak Ibu. Pola pikirnya itu berubah. Cara memandang siswa yang bermasalah itu, saya memandang siswa bermasalah itu adalah sebagai sumber masalah. Jadi karena dia bawa masalah harus dibumi hanguskan gitu, atau harus diluruskan, sehingga perlu diberikan konsekuensi. Namun setelah saya mempelajari modul budaya positif, saya jadi lebih cenderung punya pemandangan yang berbeda, atau perubahan paradigma tadi berhasil memandang bahwa siswa yang bermasalah itu karena memang mereka memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi, yang tidak mereka dapatkan di luar lingkungan sekolah. Nah, jadi mereka memang ingin memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi di sekolah.
siswa tidak perlu diberi hukuman, tetapi dikuatkan keyakinannya untuk perbaikan diri ke depannya. Jadi makanya saya udah jarang menghukum siswa, tapi lebih cenderung berkomunikasi dari hati ke hati gitu. Nah, saya mulai memahami konsep budaya positif yang dibutuhkan siswa, kemudian berusaha memahami kebutuhan dasar siswa, walaupun itu sulit ya Bapak Ibu, tapi itu proses. Yang namanya proses itu tidak instan, butuh waktu, tergantung, bisa berminggu, bisa berbulan. Menentukan posisi kontrol yang sesuai dengan masalah yang dilakukan siswa dan melakukan perbaikan untuk menciptakan budaya positif, baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, ini aksi nyata saya dari modul budaya positif. Ya, ini aksi nyata saya. Pertama, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik berada di kelas ini sebelum proses pembelajaran berlangsung. Jadi kita buat kesepakatan di kelas. Setiap hari boleh berubah Bapak Ibu kesepakatan kelasnya, tergantung yang dibutuhkan siswa pada hari itu apa. Nah, kan intinya kita berpihak kepada murid. Kenapa kita harus berpihak kepada murid? Supaya murid ketika berada di dalam kelas mengikuti pembelajaran kita itu tidak monoton, tidak membosankan, diselingi dengan apa yang namanya ice breaking, permainan-permainan itu ya yang sudah banyak beredar di Google itu. Nah, kemudian ada peserta didik. Peserta didik adalah anak yang harus diarahkan sesuai dengan kodratnya. Jadi ada kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, di bawah itu agak tidak terlihat ya Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati di kelas. Kemudian ini ada contoh masalah, contoh kasus. Sebenarnya mau dimasukkan slide apa saja kalimat yang diutarakan, yang dipertanyakan saya kepada siswa. Tapi kepanjangan. Nah, intinya tujuan restitusi adalah sebagai disiplin positif. Tujuan restitusi adalah sebagai disiplin positif. Jadi penekanan restitusi ini bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, bukan Bapak Ibu. Tapi ini tujuannya adalah untuk menjadi orang yang kita mengajarkan kepada anak agar mereka menjadi anak-anak yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, itu tadi. Itu sebenarnya tujuan restitusinya. Jadi bukan kita menghindari ketidaknyamanan. Aduh, nggak enak nih anak kalau dihukum seperti ini, bukan seperti itu ya. Tapi supaya kita mengajarkan kepada anak untuk bisa menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu sangat perlu kita terapkan di lingkungan sekolah kita, dan memang Ibu Rita di sekolah kami sudah menerapkan budaya positif, hanya tidak kontinu. Jadi kadang melakukan, kadang tidak gitu, karena mungkin kondisi alam, kemudian kesibukan dan sebagainya. Nah, saya harapkan ini ada kerjasama yang baik antara rekan-rekan sejawat dengan saya untuk kita bisa insya Allah tahun angkatan berikutnya kali ya Pak Abang, kalau ada rezeki bisa mendaftar sebagai sekolah penggerak dan insya Allah bisa lulus gitu sekolah kita. Jangan mau kalah saing dengan SMP Ibu nanti. Karena memang mau tidak mau memang sekolah kita itu memang wajib harus menjadi sekolah penggerak supaya bisa mengikuti melaksanakan kurikulum prototipe. Karena mau tidak mau sekolah kita memang harus menjadi sekolah penggerak ya, untuk bisa memahami bagaimana sekolah penggerak, apa saja yang ada di dalamnya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak. Ntar saya bantuin deh, saya dampingin gitu. Tapi minimal harus 5 tahun masa ngabdi mengajar ya. Harus 5 tahun masa ngabdi mengajar baru bisa mendaftar sebagai CGP. Tidak sulit Bapak Ibu, karena pengerjaan tugasnya itu fleksibel. Jadi tidak dilakukan di jam mengajar, silahkan bisa dilakukan di jam-jam istirahat, jam-jam masa-masa sedang tidak sibuk. Jadi fleksibel waktunya, dan fasilitatornya juga insya Allah tidak memberikan paksaan selama memang masih pada minggu-minggu modul tersebut. Kalau minggu depannya lagi berubah modul, itu pun terkadang fasilitatornya masih memaklumi, tidak masalah. Dan saya juga tidak terlalu disibukkan dengan kegiatan CGP ini.
menyenangkan sekali Bapak Ibu. Di dalamnya ada suka duka, penambahan ilmu dan lain sebagainya. Insya Allah sangat bermanfaat untuk diri kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk sekolah tempat di mana kita mengabdi. Bapak-bapak mungkin Pak Hero, Pak Asri bisalah mendaftar sebagai CGP. Jadi saya ada temannya gitu di sini, ayam GP-nya. Baik ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkenaan tentang budaya positif, rasanya pun sebenarnya tidak perlu disampaikan tuh, Bapak Ibu sudah tahu pasti berkenaan tentang budaya positif di sekolah itu seperti apa ya. Hanya saya menyampaikan supaya lebih jelas saja lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, demikian tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Yulia Risanti, di mana pemaparan materi mulai dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai peran visi guru penggerak, serta budaya positif sekolah. Nah, mungkin boleh kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Yulia Risanti. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu diskusi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan acungkan tangan. Oke, terima kasih. Setelah mendengarkan panjang lebar apa yang disampaikan oleh Bu Yulia Risanti selaku pemateri, saya ingin bertanya Bu Yulia. Ya, dalam filosofi pemikiran tentang budaya positif ini, tentu banyak sekali kita dihadapkan kepada perubahan ya, sehingga nanti harapannya. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Abang. Sebentar. Di sini saya buka terlebih dahulu. Ini adalah contoh kasus atau masalah yang dilakukan oleh siswa. Nah, adalah contoh pertanyaan dari kasus yang dihadapi oleh siswa dengan menggunakan metode restitusi. Nah, jadi dari pertanyaan ini tidak ada satu pertanyaan pun yang menyudutkan siswa. Ya, pertama, kalian tahu mengapa ibu panggil? Kemudian yang kedua, coba sekarang ceritakan alasan kenapa kalian bisa bertengkar atau berkelahi. Dan yang ketiga, benarkah apa yang diceritakan oleh temanmu? Yang keempat, kalian ingat tidak keyakinan kelas kita apa? Nah, ini yang kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian yang kelima, dari masalah yang kalian lakukan, keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Dan yang keenam, nah ini poin pentingnya, bagaimana tindakan yang harus kalian lakukan untuk memperbaikinya. Jadi di situ tidak ada satu pertanyaan pun yang menyudutkan siswa atau kita mencari kesalahan siswa, tidak ada. Justru pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan pada metode restitusi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuka pola pikir siswa, sehingga mereka menyadari kesalahannya, menyadari apa yang sudah mereka langgar dari kesepakatan kelas yang kita buat. Kemudian mereka tahu tindakan apa yang harus mereka ambil untuk bisa memperbaiki dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, di sini kita tidak memberikan hukuman. Dan ini sudah saya terapkan kepada siswa bernama Depriandi di kelas 12 IPS. Saat itu saya bertemu dengan siswa di jalan pagi berangkat sekolah merokok di perjalanan. Nah, jadi siswa ini langsung hari itu juga saya panggil karena memang terjadinya di depan mata kepala saya. Nah, saat itu ya karena sudah menerapkan pola ini ya Pak, ya saya tidak memarahi siswa yang bersangkutan, tetapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kamu lakukan tadi pagi? Kamu menyadari tidak dilihat oleh saya? Kira-kira menurut kamu melanggar peraturan apa tidak? Apa yang telah kamu lakukan? Salah apa benar? Nah, kedepannya harus bagaimana?
Nah, begitu kira-kira ya Pak. Jadi tanpa memberikan hukuman dan sebenarnya juga memberikan reward atau hadiah kepada siswa untuk ketika mereka sudah berhasil memperbaiki kesalahannya juga sebenarnya agak kurang bagus ya Pak, karena dapat dikhawatirkan nanti siswa lebih cenderung berharap diberikan reward atau hadiah. Jadi kita sebenarnya lebih melakukan pada bagaimana membuat siswa dapat menyadari kesalahannya, kemudian dapat memperbaiki kesalahannya sendiri, gitu Pak kira-kira. Nah baik, untuk pertanyaan, walaupun sekolah kita belum sekolah penggerak, budaya positif ini memang harus dilaksanakan di sekolah kita. Ini sangat bagus sekali. Jadi nanti kita bisa sama-sama menyusun program kerja ini. Terlepas dari itu semua, saya mungkin mewakili kepala sekolah mengucapkan terima kasih atas kerjasama wali kelas yang selama ini sudah seperti orang tua kandung terhadap anak-anaknya ya, dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, atas kerja kerasnya yang luar biasa, baik itu di dunia nyata maupun di dunia persilatan. Dan ini tentu seperti yang disampaikan oleh Ibu Sari tadi, apa yang Ibu Sari paparkan tadi itu sebenarnya sudah merupakan bahan refleksi dari materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi Ibu Sari ini cocok sebenarnya menjadi CGP. Ya, jadi secara garis besarnya Ibu Sari ini sudah paham tentang tugas-tugas dari guru penggerak itu ya. Jadi saya cari kawan gitu. Nah, silakan Ibu Sari. Nanti daftar ya jam karena udah lumayan dari pemaparan dan penjelasan Ibu Sari tadi itu ya, dari menuntut, terus apa tadi itu memanusiakan manusia. Nah, itu adalah merupakan memanusiakan manusia, ini adalah merupakan tujuan pendidikan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu tadi. Baik, berkaitan dengan pertanyaan juga kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan oleh Ibu Sari yang di kelas tadi ya, sebelum masuk setiap kali pertemuan itu selalu meminta siswa untuk memperhatikan kebersihan lingkungan kelas, bahkan lingkungan sekolah. Ini adalah sebuah kebiasaan yang sangat baik dan ini jangan sampai dihilangkan. Silahkan diterapkan terus sepanjang hayat. Anak berada di sini dan kita juga berada di sini. Nah, itu adalah merupakan salah satu solusi menerapkan budaya positif yang luar biasa, di mana seperti kita tahu ya, yang namanya pembudayaan itu tidak bisa dilakukan, itu tidak dapat dilakukan sekali dua kali, yang namanya pembudayaan itu ya, budaya itu, tapi dilakukan secara kontinu atau terus-menerus, berulang-ulang. Nah, apa yang sudah kita lakukan di sekolah, seperti misalnya pembiasaan berkumpul sebelum masuk ke dalam kelas atau dikenal dengan literasi, itu adalah merupakan pembiasaan yang baik, di mana setiap harinya kita mengingatkan kepada siswa tentang hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan di lingkungan sekolah kita, mengingatkan kembali kepada siswa untuk memperhatikan penampilan, memperhatikan tata tertib agar tidak dilanggar dan lain sebagainya. Nah, itu solusi pertama ya. Jadi diterapkan secara terus-menerus, jangan pernah lelah Bapak Ibu. Kita sebagai guru ini jangan pernah lelah mengingatkan siswa, menanamkan siswa, kemudian memberikan pembiasaan-pembiasaan yang baik kepada siswa, seperti pembiasaan-pembiasaan 5S itu tadi, salam, senyum, sapa, apa lagi? Lupa saya, dua lagi tuh. Hah? Sopan, apa lagi? Santun. Nah, itu diterapkan. Kemudian pastinya saya juga memulai menerapkan budaya positif seperti menempel spanduk-spanduk di mading, dengan harapan itu bisa dibaca setiap anak yang lewat, meskipun tapi jangan pernah bermimpi terlalu besar Bapak Ibu. Jadi jangan pernah memberikan impian yang terlalu besar kepada anak-anak kita. Saya juga tidak berharap anak-anak melewati spanduk yang saya tempel kemarin itu dibaca. Tidak, tapi minimal itu bisa meminimalisir. Nah, artinya yang namanya budaya positif ini
tentu kita mengajak siswa keluar dari kebiasaan lama. Memang siswa berada di lingkungan sekolah itu sebentar ya Bapak Ibu. Kalau di sekolah kami Bu Rita itu dari jam 7.15 sampai dengan jam 12.20. Ya, jam sekolahnya. Karena masih pandemi itu kan. Nah, nanti kemudian selama 15 menit itu siswa dikumpulkan di depan setiap harinya. Nah, guru yang bertugas memberikan wejangan itu adalah guru-guru yang ASN. Setiap harinya selama 15 menit. Nah, di situ siswa memberikan guru memberikan wejangan-wejangan mengingatkan siswa. Yang namanya penanaman kebiasaan ini tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya Bapak Ibu. Ini perlu proses yang benar-benar luar biasa. Ditambah lagi di sekolah kita siswa hanya dari jam 7.15 sampai jam 12.20. Selebihnya dari jam 12.20 sampai besok paginya siswa berada di lingkungan tempat tinggal. Nah, memang keluarga ini adalah hal utama lingkungan yang paling berpengaruh pada siswa. Tetapi itu sekali lagi saya ingatkan, yang namanya pembiasaan tidak bisa dilakukan 1 kali 2 kali, tetapi harus berkali-kali berulang-ulang sehingga budaya positif itu lambat laun saya sangat yakin sekali apabila kita tidak pernah lelah setiap hari selalu kita berikan budaya-budaya positif, saya yakin sekali bahwa itulah yang akan tertanam di benak anak pelan-pelan. Nah, terkait dengan lisan dan sebagainya, memang ada beberapa siswa kita yang sudah kebablasan lisannya. Kemarin juga saya sempat mendengar itu ada siswa yang terlalu tajam gitu, dan apa yang dilakukan oleh Ibu Sari sudah bagus, tidak marah gitu. Berarti sudah menjalankan restitusi dengan baik. Berarti daftar CGP. Menjalankan restitusi sudah sangat baik ya. Nah, dengan tidak memarahi siswa pada setiap mereka melakukan kesalahan, itu juga sudah menjalankan fungsi atau peran sebagai seorang guru yang yang berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, itu sudah sangat bagus sekali ya. Kemudian bagaimana mengkolaborasikan guru dengan siswa agar dapat sejalan. Nah, ini memang tugas yang sangat berat sekali, berkolaborasi dengan siswa. Nah, hanya bagaimana sih kita bisa berkolaborasi antara guru dengan siswa? Pertama, pastinya menciptakan suasana yang tidak membosankan di dalam kelas. Ciptakan suasana yang tidak membosankan di dalam kelas. Biasanya kalau saya dulu itu hanya menjelaskan kepada siswa, sehingga siswa kadang ngantuk, bosan setiap hari, setiap pertemuan PPKN itu di pelajaran saya dengar. Nah, sekarang polanya dirubah. Pertama, dibuatkan ice breaking atau permainan sebelum mulai pada materi. Kemudian melihat kondisi kelasnya, kemudian bertanya kepada siswanya berkenaan kesiapan dan lain sebagainya. Intinya buat suasana di dalam kelas itu agar tidak monoton, ya, pastinya saya yakin Bapak Ibu pasti merupakan guru-guru yang memiliki kreatif lebih tinggi daripada saya. Kalau saya lebih cenderung ya udahlah gitu ya. Jadi saya banyak belajar lah dari Bapak Ibu guru yang ada di sini.